Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perempuan dan juga tuan-tuan, pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan peluang dan kesempatan buat kita bersama meneruskan kajian kita terhadap kitab Tadabbur Al-Qasas Al-Qur'ani yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Hari ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-66, ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Namun sebelum kita kaji tentang ayat ini dari aspek faedah ayat, Ustazah menjemput Ananda Syaj untuk membacakan satu muka surat dalam surah Al-Kahfi. Seperti biasa, ya, bacaan ini hanya dihadkan pada satu muka surat saja. Dan saya minta Syaj betul-betul baik membacanya, ya, yang serius, ya, dan dimulakan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Baca yang baik. Hah? Baca yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناهم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لهم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Ashash yang sudi membacakan tiap-tiap minggu ini satu muka surat daripada surah Al-Kahfi. Baik, puan-puan, tuan-tuan serta rekan-rekanku sekalian yang berbahagia. Hari ini ayat yang ke-66 akan kita coba bincangkan dari segi petunjuk ataupun faidahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Musa berkata kepada Khidir, qala lahu Musa, ya, Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau wahai Khidir, ala an tu'allimani, agar engkau sudi untuk mengajariku, mimma ullimta rusyda, ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Musa berkata kepada Khidir dengan penuh kerendahan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kesantunan, boleh tak saya mengikuti engkau wahai Khidir? Harapnya engkau dapat mengajariku ilmu yang telah diajarkan kepada engkau. Masya Allah. Ala an tu'allimani mimma ullimta, bukan ilma tapi rusyda. Oke. Saya lihat sedikit daripada aspek bahasa di sini. Kenapa Musa tidak berkata ala an tu'allimani mimma ullimta ilma? Kenapa Musa tak berkata wahai Khidir, ya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau boleh mengajariku ilmu yang telah diajarkan kepada engkau. Ilmu. Kenapa pada ayat ini Musa menggunakan lafaz rusyda? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sampai Allah mengatakan la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ar-rusydu itu lawan kepada al-ghayy. Level ar-rusyd lebih tinggi daripada al-hidayah. Dan level hidayah lebih tinggi daripada al-ilm. Nabi mengatakan betapa banyak orang mendapat ilmu tetapi tidak mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk dalam bahasa Quran disebutkan dua, yaitu al-hidayah dengan ar-rusydu. Ar-rusydu lawannya al-ghayyu, al-hidayah lawannya ad-dalalah. Hidayah diartikan petunjuk, lawannya itu adalah ad-dalalah, kesesatan. Dan sifat ad-dalalah itu diletakkan oleh Allah kepada golongan Nasrani, sedangkan sifat al-ghayyu itu diletakkan kepada golongan Yahudi. Maknanya, kesesatan yang disebabkan lantaran kebodohan
itu namanya ad-dalalah dan itu milik orang Nasrani. Sedangkan kesesatan disebabkan oleh kepandaian itu namanya al-ghayyu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Maka Yahudi al-maghdub dilaknat, dimurkai berbandingkan orang Nasrani. Baik. Al-ghayyu itu sesat, tetapi kesesatannya bersifat melawan keyakinan, kepercayaan yang telah dia ada bersama ilmu. Orang Yahudi, bangsa Bani Israel, itu bangsa yang paling pandai di dunia. Alim. Tetapi sekaligus mereka menjadi bangsa yang al-maghdub alaihim. Sebab apa? Ilmu itu memiliki konsekuensi namanya al-amal. Dan ilmu yang menatijakan amal itu sudah masuk kategori ar-rusydu. Karena itu, hal ini menjelaskan tentang pengetahuan Musa kepada Khadir, bahwa Khadir itu bukan cuma ahli ilmu, tetapi juga pengamal ilmu, sehingga apa yang dimiliki oleh Khadir itu sifatnya rusydu. Hari ini kita tidak sukar untuk mencari ahli ilmu, tapi hari ini kita amat sukar untuk mencari ahli rusyd. Ya. Kesukaran untuk mengkombinasi antara ilmu menuju amal ini yang paling sukar untuk kita dapati pada hari ini dari kalangan mereka yang berilmu. Sebab perjuangan, pengorbanan untuk mendapatkan ilmu bukan setakat pada ilmu yang didapat, tapi keberkatan ilmu itu sendiri dalam hal pengamalan. Karena itu orang yang effortnya tinggi dalam menuntut ilmu, ya, kesusahan, kepayahan itulah yang Allah gantikan kepadanya untuk mudah mengaplikasikan apa yang dipelajari. Tapi kemudahan orang sekarang dalam mendapatkan ilmu tidak pun melayakkan mereka untuk lebih atqa, lebih bertakwa daripada orang terdahulu yang ilmunya tidak banyak tetapi sangat berkat. Nah, ini perbezaan antara ar-rusydu dengan al-ilmu, bahwa ilmu di atasnya ada hidayah, di atasnya lagi ada al-irsyad, yaitu rusyd. Barang siapa yang memiliki ilmu lalu menyelisihi ilmunya, mengingkari ilmunya, melawan ilmunya, itu dikategorikan sebagai al-ghawun, yaitu orang-orang yang sesat. Barang siapa yang tersesat lantaran dia tidak memiliki pengetahuan atas apa yang diamalkan, maka dia digelar sebagai ad-dallun, orang-orang yang sesat karena kebodohannya. Maka mari kita berlindung kepada Allah dari dua jenis kategori ini, karena dua-dua kategori ini milik orang Yahudi, milik orang Nasrani. Bagaimana cara kita berlindung? Mari kita pelajari surah Al-Baqarah, mari kita pelajari surah Ali Imran, karena surah Al-Baqarah akan menjelaskan tentang al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan surah Ali Imran menjelaskan tentang ad-dhalin, yaitu golongan Nasrani. Oke, jadi ini rahasia penggunaan kata rusyda. Ya, memang kita sepatutnya memang mencari ilmu daripada mereka yang memang mengamalkan apa yang disampaikan, dan mungkin kita juga boleh melihat bukti-bukti sejauh mana alim itu betul-betul menjadi alim yang baik, bukan alim yang su', yaitu yang menyelisihi ilmunya karena tertipu, terpedaya oleh syahwat, yaitu kecintaan kepada duniawi semata. Oke. Ini satu ayat yang simple, walaupun simple, ia dapat dilihat dari pelbagai sisi oleh para pentadabbur. Ya. Banyak sangat faedah yang didapatkan pada satu ayat ini, dan saya tidak mungkin menyelesaikannya satu ayat ini. Begitu panjang tentang bab ilmu ini, bab rusyd, bab ilm. Sampai dikatakan barang siapa yang mencari ilmu, maka ya seluruh penduduk langit, bumi, juga ikan yang ada di lautan, ya mereka akan bersalawat untuk penuntut ilmu itu.
Jadi kita tak bersendirian puan-puan dan tuan-tuan ketika kita rasa letih, ketika rasa payah, ketika rasa berat, susah, penuh pengorbanan, ya, pengorbanan yang luar biasa karena pengorbanan itu melibatkan satu apa ya? Pengorbanan itu melibatkan satu kesakitan ya yang dialami oleh diri sendiri. Itu pengorbanan. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita berkorban mengikut sirah Nabi Musa ketika mana Nabi Musa sanggup berkorban meninggalkan kaumnya, meninggalkan kesibukannya sebagai seorang nabi dan rasul, namun meninggalkan mereka untuk mencari ilmu. Lalu kita bagaimana? Sanggup tak kita meninggalkan pekerjaan hari-hari kita, atau kita takut kalau tak bekerja kita akan mati dan binasa? Ingatlah bahwa rizki tidak berdiri sendiri, dia menempel kepada ajal. Apa yang perlu difikir bukan rizkinya, tapi ajal. Kalau ajal tiba, itu tandanya rizkinya sudah habis. Oke, faedah atau pelajaran yang diambil pada ayat yang ke-66 di sini adalah adab yang baik dalam bertanya. Sesiapa yang hendak menuntut ilmu kepada seorang guru, maka bertanyalah dulu kepada guru itu, adakah dia sudi untuk menjadi gurunya, ataukah tidak. Dipertanyakan dahulu kesediaan guru itu. Karena mungkin kita belum tahu kesibukannya macam mana, kerjanya macam mana. Kita hanya tahu dia seorang ahli ilmu, lalu kita teringin untuk mendapatkan ilmunya. Maka bertanyalah dengan adab yang sebaik-baiknya. Mengapa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang dimiliki nabi berupa ilmu diwariskan oleh nabi kepada ahli warisnya yang namanya para ulama. Maka kita kena berbaik-baik dengan para ulama itu, jangan menyakiti hatinya. Bertanyalah kalau sekiranya Anda ingin berguru, berilmu ya melalui ulama itu. Perhatikan kata-kata Musa di sini. Hal attabi'uka. Adakah aku ini boleh mengikutimu? Dari sini kita boleh melihat model mencari ilmu pada masa itu. Mencari ilmu pada masa itu tidak menggunakan sistem pendidikan ataupun pengajaran seperti konteks semasa dalam satu ruang dan diberikan kitab. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari oleh Musa daripada Khadir ini adalah ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang fenomena, ilmu tentang kejadian-kejadian. Akhirnya kita boleh katakan bahwa sumber ilmu itu tidak hanya syariat yang berbentuk Al-Quran atau perkataan Nabi, tetapi juga berbentuk perbuatan Allah. Dan ini yang kita katakan ayat kauniyah, ayat takwiniyah. Kita masih ingat bahwa sumber ilmu itu adalah ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah dibagikan jadi 3. Al-ayat al-Qur'aniyah, yaitu ayat yang berbentuk perkataan, yaitu firman Allah. Yang kedua, al-ayat al-kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berbentuk alam semesta. Dan al-ayat at-takwiniyah, yaitu ayat-ayat yang berbentuk kejadian, fenomena, takdir yang menimpa manusia, musibah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Di sini Musa belajar kepada Khadir ini tentang ayat fenomena. Ada yang ketok? Tak ada. Oke. Tentang fenomena. Bermakna kalau ada orang yang mengatakan bahwa Musa mempelajari ilmu syariat, ya, itu boleh dikatakan memang iya, karena Musa memang sebagai nabi tempat turunnya wahyu, dan wahyu itu disebut sebagai Taurat. Ya, sebagai Taurat. So, Nabi Musa ahli dalam bab ilmu syariat. Lalu bagaimana dengan dalam bab ilmu kauniyat, takwiniyat?
Musa diminta oleh Allah belajar kepada salah seorang hamba Allah yang saleh namanya Khadir. Dan ketika jumpa Khadir, Musa berkata, hal attabi'uk, boleh tak aku ikuti? Mengikuti maknanya, berguru itu kemana gurunya berjalan, entah dia berkata ke, entah tak berkata ke, follow je. Apa yang dibuat itulah guru sebetulnya. Boleh ambil pelajaran di situ. Saya teringat kata-kata Syekh Abdul Razak Al-Badri. Ya, dia tak berguru secara fizikal, face to face, dengan talaqi, mendengar sami'na, haddasana, tidak. Tetapi ketika dia sholat, Allahu Akbar, sholat tahajud, 13 rakaat, dia melihat ada seorang lelaki daripada Indonesia, dekat Masjid An-Nabawi, sholat dengan menggunakan satu kaki, karena satu kakinya telah diamputasi, kosong menggunakan tongkat. Tapi lelaki ini sanggup sholat melebihi sholatnya Syekh Al-Badri, yaitu 3 jam. Dia qiyam al-lail, yang sebelumnya itu 20 rakaat dia sholat tarawih. 3 jam dengan kaki satu. Apa kata Syekh Al-Badri? Syekh Abdul Razak berkata, dialah guruku walaupun aku tak mengenalnya, walaupun dia tak mengenaliku. Tetapi dengan melihat keadaan itu, aku bercermin bahwa dia lebih baik daripada aku dan aku kena belajar daripadanya. Khadir diikuti Musa ini juga. Khadir tidak menjelaskan apa-apa pun. Dia buat sesuatu yang membuat Musa itu akhirnya berpikir dan akhirnya nanti bertanya pada hujung-hujung perbincangan lah. Ya, cuma saya nak bagi tahu proses menuntut ilmu Nabi Musa ini adalah menggunakan ittiba. Al-ittiba itu adalah mengikut selangkah demi selangkah. At-tatabu, al-ittiba. Ya, jadi al-ittiba itu maknanya mengikut secara bertahap-tahap. Apa yang dilakukan oleh Khadir diperhatikan oleh Musa. Tapi adab yang baik di sini adalah dia menggunakan ayat yang sangat lembut. Inilah bentuk kelembutan Nabi Musa alaihissalam. Bukan kita nak faham Musa itu garang semuanya dalam setiap keadaan. Tidak, coba kita beri tengok ke kelembutan dia berkata-kata, hal tu'allimani. Hal attabi'uka an tu'allimani. Hal attabi'uk. Adakah aku boleh mengikutimu? Kan cantik. Macam meminta keizinan. Bolehkah aku mengikutimu? Adalah pertanyaan dari orang yang lembut dan pembicara yang mendudukkan dirinya dalam adab yang baik. Apakah kamu setuju? Apakah kamu tak keberatan? Sudikah kamu kiranya? Itu kata-kata Nabi Musa alaihissalam kalau ditransfer ke dalam bahasa Melayu. Oke, bahkan Syekh Az-Zuhaili menambahkan, ini adalah pertanyaan yang lembut dan beradab, tidak ada keharusan, ya kewajiban dan paksaan. Hei, aku ini Nabi, aku nak belajar ke engkau, ajari aku sekarang. Tidak, ya martabatnya dijatuhkan sebagai seorang Nabi, lalu dia mendudukkan diri sebagai seorang talibul ilmi, lalu dia menjaga adab sebagai seorang talibul ilmi, lalu dia mengatakan, boleh tak, keberatan tak sekiranya aku belajar kepadamu. Oke. Jadi kata Wahb Az-Zuhaili, beginilah ya yang selayaknya dilakukan ketika seorang murid bertanya kepada guru. Oke, puan-puan dan tuan-tuan, ada yang bertanya begitu? Tak ada ustazah, tak ada sudikah ustadz mengajari aku apa yang ustadz ada ilmu? Sebab apa? Sebab konteksnya beza. Sekarang belajarnya bukan belajar mengikuti guru dengan memperhatikan fenomena, kejadian-kejadian yang dialami oleh guru itu. Sekarang lebih banyak belajar menggunakan buku. Nah, itu. Jadi mungkin ada seorang guru yang akan berjalan, ya. Boleh tak aku ikut perjalanan engkau wahai guru? Supaya dia boleh tengok apa yang dibuat gurunya ketika tengok suasana seperti ini. Nanti pada akhirnya Musa akan melihat gurunya sendiri melubangi perahu. Kenapa kalau perahu dilubangi ya? Maka muncul dialog, pertanyaan di situ. Itu lebih mengena. Macam anak kita. Umi, kenapa Umi buat macam itu? Kenapa Umi lempar? Anda tak sadar anak itu tengah belajar. Dia mengikuti kita, ittiba kita. Pas itu kita buat sesuatu di luar jangkauan dia mulai bertanya, kenapa Umi buang benda separuh
simpan separuh. Contoh misalnya. Itu maknanya pembelajaran melalui fenomena. Oke. Yang kedua, faedah yang dipetik daripada ayat 66 ini ialah seorang murid harus itu dalam bahasa Indonesia itu mesti, kalau seyogianya dalam bahasa Indonesia itu sepatutnya, selayaknya. Ya. Seorang murid mesti mengikuti orang yang alim. Ya. Maksudnya, untuk menjadikan diri Anda sebagai murid, pastikan orang yang Anda ikuti itu ada ilmu. Jangan hanya orang yang pandai berkata-kata, memutarbelitkan perkataan, tapi dalil atau sandaran kosong. Ya. Semalam saya mengajar tentang surah Ali Imran ayat 103. Bahwa untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, agar berlaku namanya jamaah Islamiyah, perkumpulan orang-orang Islam, kena merujuk berpegang teguh kepada sumber Islam yang namanya Al-Quran dan Sunnah, karena kedua-duanya lah yang boleh menyatukan pemikiran manusia yang beriman. Maknanya itulah dua sumber ilmu itu. Maka kita dalam menuntut ilmu ada manhaj, ada metode. Metode itulah yang menyatukan kita mana-mana pandangan manusia terkait dalam urusan tauhid, bab ibadah, khususnya bab-bab gaib, bab akhirat. Kena betul-betul ada sandaran dalil di sebalik apa yang diperkatakan itu. Hendak amalkan sekian-sekian, apa panduan amal itu, jangan sampai kita mengabaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang bukan berasal daripada aku, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Takkah kita takut perbuatan itu mardud, tertolak, menghabiskan keletihan kita, menghabiskan kepayahan kita? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang betul manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan penat, ya, susah, letih, payah. Tapi pernah tak kita menilai kepayahan kita itu benar ke silap? Jangan sampai kita menghabiskan, membazirkan masa kita, kononnya mengisi tabung amal kita, namun bukan tabung amal semakin berisi, namun semakin kurang karena benda itu tertolak hukumnya. Oke. Jadi untuk berguru, pastikan gurunya itu seorang alim. Dan untuk mengetahui alimnya seorang guru itu, setiap patah katanya akan disandarkan kepada sumber ilmu namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu sumber ilmu. Ya, seorang murid harus mengikuti orang yang alim. Karena itu Khadir dianggap sebagai seorang yang alim karena Musa telah mendapatkan pemberitaan daripada Allah bahwa Allah telah mengajarkan ilmu kepada Khadir. Ya, buktinya Musa mengatakan ala antu'allimani mimma ullimta rusda. Musa sadar bahwa Khadir itu telah Allah ajarkan kepadanya ilmu, rusyd, petunjuk. Jadi kita kena seperti Musa ketika dia attabi'uk, aku nak follow engkau wahai Khadir, boleh tak? Untuk mendapatkan apa yang Allah telah ajarkan kepada engkau. Maknanya orang ini berilmu betul. Oke. Jadi itu. Kemudian di sini seorang penulis ya dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir Al-Munir, dalam tafsir Al-Jami', ya, dalam tafsir At-Tantawi, ya. Penulis ini menekankan satu perkara yang sering masuk dalam perbincangan yang silap. Ya, penulis ini mengklarify jangan sampai kita terjebak dengan pandangan orang lain yang sebetulnya salah dalam memposisikan Musa. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Musa itu tak lebih hebat daripada Khadir. Khadir yang lebih hebat daripada Musa. Buktinya Musa aja belajar ke Khadir. Berarti Khadir itu yang lebih diutamakan. Coba perhatikan. Jangan ada anggapan bahwa belajarnya Nabi Musa kepada Khadir menunjukkan bahwa Khadir lebih utama daripada Nabi Musa. Jangan.
Ya. Mengapa? Karena kadang-kadang ada orang yang utama, contoh Musa lah ya. Karena kadang-kadang ada orang yang utama boleh jadi salah dalam memahami sesebuah urusan yang urusan itu diketahui oleh orang yang levelnya rendah di bawahnya. Boleh jadi saya sebagai seorang ibu dengan anak saya sebagai seorang anak yang masih kecil, dia lebih boleh memahami satu perkara yang saya tak boleh faham. Dan saya pernah mendapatkan satu kejadian ketika saya mengajar anak saya tak paham apa yang hendak saya ajarkan, saya masih mencari syarahannya, tetapi anak saya boleh menyampaikan sesuatu itu sama seperti apa yang saya kaji dalam syarahan itu. Itu menunjukkan bahwa ibu dengan anak, memang yang utama itu ibu daripada anak. Namun ada satu perkara yang kadang-kadang si ibu tak faham tetapi difahami oleh anak. So dalam bab ini juga begitu. Bahwa ada satu perkara yang boleh jadi tak difahami oleh Musa, namun Allah bagi kefahaman itu kepada Nabi, kepada siapa? Kepada Khadir. Ya, kepada Khadir. Okay. Ketika Allah bagi kefahaman di situ, kefahaman itu bukan menunjukkan bahwa Musa itu levelnya lebih rendah daripada Khadir. Tidak, ya. Karena itu dalam hal ini keutamaan itu bagi orang yang dilebihkan oleh Allah. Jikapun Khadir adalah seorang wali, maka Musa lebih utama darinya karena beliau seorang nabi. Jangan pernah meletakkan wali itu di atas nabi. Orang sekarang tak mau merujuk sunnah nabi tapi pergi ke kuburan para wali. Ini bahaya. Kalau pergi ke kuburan para wali, nomor satu, menabur duit kat situ, berdoa kat situ, meratap kat situ. Tetapi yang ditinggalkan oleh para nabi berupa wahyu tak disentuh langsung. Ini namanya secara perbuatan mengutamakan wali berbandingkan nabi. Dan Allah tak pernah mengatakan kedudukan nabi lebih rendah daripada wali. Jangan sungsangkan satu kefahaman bahwa wali lebih tinggi daripada nabi. Nabi tetap lebih tinggi kedudukannya. Bukankah Allah telah mengatakan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Saleh nomor 4. Saleh ini siapa? Para wali. Saleh itu yang beriman dan bertakwa. Yang beriman dan bertakwa namanya orang saleh. Dan orang saleh ini Nabi Khadir itu, bukan Nabi. Dan orang saleh inilah yang dikatakan sebagai Khadir itu. Rajulun saleh. Innahu min ibadina. Ya, bahwa dia termasuk hamba Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita dalam hati ini mengutamakan wali berbandingkan para nabi. Sungguh para nabi adalah tempat turunnya wahyu Allah. Maka jangan samakan wali dengan nabi. Apatah lagi membezakan dengan meninggikan kedudukan wali berbandingkan nabi itu sendiri. Oke. Jadi adab yang kedua, kalau Anda mencari ilmu, pastikan orang yang Anda follow itu betul-betul orang yang menguasai sumber ilmu namanya Quran dan Sunnah. Untuk mengetahui penguasaannya, perhatikan tiap-tiap patah katanya. Adakah mereka cipta sendiri sesuatu ataukah terus bersandar kepada Sunnah Nabi dan juga Al-Quran pada khususnya. Itu yang perlu Anda perhatikan dalam beradab mencari ilmu. Jangan mencari ilmu pada profil manusia yang banyak followersnya. Saya nak bagi tahu di sini akan terbuka pikiran Anda. Khadir tidak pernah dikenali oleh manusia, apatah lagi seorang nabi mengenalinya. Tetapi barang siapa yang ikhlas mencari Allah, mencari ilmu Allah, walaupun dia berada di sebalik lautan, dia akan dicari orang besar nanti. Masya Allah, itu kata-kata yang saya nukil daripada Syekh Abdullah Balqasim. Ya. Beliau mengatakan begini, belajarlah karena Allah, kelak Allah akan mendatangkan orang besar untuk mengambil manfaat dari ilmumu, sekalipun kamu berada di sebalik lautan. Itulah Khadir alaihissalam sebetulnya. Ya, belajar karena Allah, karena takwa kepada Allah, tak dikenali manusia, tapi Allah datangkan orang besar. Itu seorang nabi untuk belajar kepadanya. Oke, jadi belajar pada seorang guru jangan ditentukan oleh banyaknya dia punya followers, tapi
Ada juga guru yang alim, yang banyak pengikutnya, tapi kita mengikuti bukan karena banyak pengikutnya, tapi patah-patah katanya disandarkan pada ilmu yang sebenar. Ada juga guru yang tidak alim, ya, tetapi sangat disukai oleh ramai manusia, namun kata-katanya, patah-patah katanya tidak bersandarkan kepada wahyu, kepada Quran maupun sunnah Nabi, maka hindarilah karena kita hendak mendapatkan kejelasan daripada Quran ataupun sunnah Nabi ketika beramal saleh. Yang ketiga, nih di sini bahasanya seyogianya, tapi artinya sepatutnya. Sepatutnya seseorang tidak meninggalkan talabul ilmi. Sudah selayaknya, sudah semestinya, sudah sepatutnya, dan kalau ditinggalkan aib betul kiranya, yaitu meninggalkan menuntut ilmu dengan alasan apa sahaja. Dengan alasan apa sahaja. Tidak ada ikatan. Bahkan di sini ditegaskan, bahkan seorang nabi sekalipun yang punya kaum, sangguplah kaum itu ditinggalkan dan dia pergi mencari ilmu fenomena. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Lalu kita siapa? Lebih berilmu daripada Musa ke? Sampai sanggup kita tak menuntut ilmu. Lebih besar ke pekerjaan kita sampai kita beria-ia sangat dalam pekerjaan kita. Masya Allah, inilah ayat Al-Quran yang membuat kita sedar apa yang kita buat sebetulnya. Syaitan paling tak suka ketika ada orang mencari ilmu. Maka keutamaan orang yang mencari ilmu dengan seorang hamba yang beribadah tanpa ada ilmu seperti apa? Seperti cahaya bulan dengan cahaya bintang. Mana lebih besar? Bulan itulah ahli ilmu. Kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan purnama di atas cahaya bintang gemintang. Oke. Syekh Said Hawa juga mengatakan, ya, dalam bab ini, ya, tidak dibenarkan seseorang untuk meninggalkan ilmu sekalipun dia sudah berilmu tinggi. Kadang-kadang kita dah merasa berilmu, sudah pernah ikut kelas tu, tak payahlah ikut. Padahal belum tentu, dari hari ke hari, namanya tafsir itu sentiasa menyajikan perkara baru bagi siapa yang mengkajinya. Ya, maka kita dilarang untuk memuaskan diri dengan sekali penuntutan ilmu. Walaupun dengan tajuk sama, surah yang sama, perbincangan yang sama, akan ada perkembangan karena hakikatnya kehidupan itu bergerak secara berkembang, bukan statik tetapi dinamik. Dan hendaknya orang yang sudah berilmu tinggi itu, yang menuntut ilmu itu, dia bersikap tawaduk kepada orang yang lebih berilmu darinya. Ya, ayat ini boleh kita lihat, ya, dari aspek ilmu psikologi, ya, bagaimana seorang itu kena merasa rendah diri di hadapan orang yang berilmu dengan meletakkan diri bahwa setinggi ilmu yang dia ada pun akan ada orang dalam bab tertentu dia lebih tinggi daripadanya. Oke, contoh Anda sebagai seorang ustadz yang sibuk dalam dunia tadabbur. Tadabbur secara umum terhadap makna-makna di sebalik ayat-ayat Quran. Ketika ayat Quran itu ada membincangkan tentang bab ilmu psikologi, tentang masalah qalbu, sadru, fuadu, Anda belum mentadabbur secara detail, maka Anda kena belajar pada orang yang mengambil bab itu yang lebih detail. Nah, itu maknanya kita kena meletakkan diri kita bahwa di atas ilmu itu akan ada lagi ilmu yang lebih tinggi bagi orang yang mengkaji dan mengharapkannya. Ya, karena itu ilmu itu Allah bagi kepada siapa yang mencari dan menghendakinya. Ya, apabila menghendaki pada bagian tertentu Allah bagi kat situ, disitulah kita akan merujuk kepada pakarnya. Ya, jadi bagi saya memahami ayat 66 ini membuatkan diri saya sendiri berazam untuk tidak berhenti menuntut ilmu, karena ilmu itu lebih daripada setakat makanan atau minuman. Ya, teringat kata-kata Ahmad bin Hanbal, ya, bahwa hajat atau keperluan seseorang terhadap ilmu itu melebihi keperluannya terhadap makanan.
Sebab orang makan itu dalam sehari memerlukan 2 kali atau 3 kali. Sementara ilmu itu diperlukan selari dengan tarikan nafas. Coba perhatikan sebuah hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal ya. An-nasu muhtajuna ilal ilmi aksar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Lianna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaum marratan aw marrataini. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfus. Manusia itu perlu pada ilmu melebihi perlunya dia kepada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman itu hanya diperlukan dalam sehari sekali atau 2 kali. Sedangkan ilmu itu diperlukan ya selari dengan bilangan nafas. Jadi coba Anda bernafas. Dalam sehari berapa kali Anda bernafas? Dalam satu menit berapa kali tarikan nafas? Bermakna ilmu itu dia merupakan makanan jiwa kita, makanan diri kita selari dengan kehidupan kita. Bermakna orang hidup selagi belum mati, disitulah wajib untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu akan digunakan di mana dia berada selagi nafasnya itu masih ada. Anda punya bernafas ketika dekat tandas, ada ilmu tentang tandas. Saya bagi tahu, tidak ada pekerjaan yang lebih ikhlas melebihi pekerjaan orang yang masuk ke tandas. Tapi Islam meletakkan bahwa orang yang buang hajat ke tandas itu dianggap sebagai ibadah. Kalau bukan Islam, tidak ada ibadah di situ. Coba Anda raba-raba, Anda teke-teke, Anda muhasabah. Mana agaknya di antara semua amal yang Anda rasa ikhlas? Ngaji kurang, belajar kurang, sholat kurang, puasa kurang. Yang ikhlas itu Ustazah cuma buang air. Alhamdulillah. Jangan sampai ada orang buang air tak ikhlas, maknanya tidak dapat pahala. Buang air, saya teringat perkataan seorang ustadz namanya Tengku Zulkarnain. Kadang-kadang kita tak terpikir bahwa kita ketika masuk tandas, ketika kita mengilmui tandas, nafas kita berada dekat tandas, sungguh tandas itu menghadirkan puluhan pahala. Mau masuk tandas berdoa, 1 kebaikan, tapi 1 kebaikan digandakan menjadi 10 kebaikan kan? Bi asyri amsalihah. Bahwa kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali ganda. Baru mau doa, angkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuklah ikut sunnah Nabi, melangkah menggunakan kaki kiri. Nah, 1 kebaikan, 10 pahala. Duduk jongkok, duduk ikut cara Nabi. Nah, sudah dapat pahala di situ. Sampai dikatakan kita beneran mengeluarkan kotoran sendiri pun, karena ikhlas kita mengeluarkannya, dapat pahala juga. Bersih istinja, menggunakan air, gunakan sabun sampai bersih. Pahala lagi, kebaikan lagi, digandakan lagi. Sudah 50 kali kebaikan. Ya, duduk, lepas itu meneran, keluarkan, lepas itu apa? Bersihkan. Lepas itu ambil wudhu, lepas buang air. Yang ke-6, dapatlah 60. Lepas itu apa? Melangkah menggunakan kaki kanan keluarnya, dapat lagi kebaikan, jadi 70. Lepas itu berdoa ghufranak, dapat lagi atau Allahumma ya seperti mana yang doa Allah sudah bagi keluar kotoran semua itu kan. 80 kalau ikhlas luar biasa Allah gandakan. Bayangkan berapa kali Anda masuk tandas dengan ikhlas itu sudah pahala. Maknanya nafas kita itu kena ada bersamaan, itu ada ilmu. Mau masuk bilik tidur, ada adab-adab Islam yang perlu dijaga. Nafas kita ada dekat bilik rumah kita. Masya Allah, barulah masuk bilik lepas dah wudhu tadi itu. Berdoa atau baca Quran, ikut cara Nabi baca Quran dulu. Nabi tak pernah mengabaikan ya sebelum tidurnya membaca surah-surah Al-Musabbahat. Kita baca. Lepas itu membaca dengan doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, atau doa-doa yang lain ketika mau tidur Nabi pelbagaikan.
lepas itu menghadap ke arah kanan, ya. Banyak pahala yang kita berlakukan, cuma benda yang dianggap biasa, tradisi dekat rumah ni kita tak pernah menilai pahala. Yang pahala itu kalau bersedekah, berinfak, ada perjuangan melawan kecintaan harta, belajar menuntut ilmu sampai tidak tidur, itu yang kita anggap pahala yang dekat rumah itu. Ya. Masuk ke dapur lagi, kan? Masuk dapur lepas itu daripada bilik. Udah bangun, masuk dapur. Nak cari air kosong, ambil. Lepas itu duduk, baca bismillah, diminum dengan 3 kali tegukan. Berapa pahala di situ kalau kita buat dengan ikhlas, dengan adanya ilmu. Bukan ikhlas kerana Allah, tapi bagaimananya itu itibaknya. So ilmu ini selaras dengan tarikan nafas kita. Sudah gitu nak keluar rumah nak beli misalnya santan ke, atau nak sidai kain ke, ataupun nak apa, ada lagi ilmu dekat luar. Masya Allah, ilmu itu menyatu dengan diri kita, selari dengan tarikan nafas kita, dan tidak ada orang yang nak menghitung berapa banyak tarikan nafas dia, ya. Tetapi orang banyak mengira tentang berapa kali orang itu makan apa jenis hari ini, padahal itu hanya sekali dua dalam sehari, ya. Maka tak berlebihan. Imamuna Ahmad, imam kita, ya Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa keperluan kita terhadap ilmu itu lebih daripada keperluan kita terhadap makanan ataupun minuman. Karena itu, bagi orang yang sudah berilmu, rasakanlah diri itu belum berilmu. Dengan merasakan diri sebagai orang yang belum berilmu, maka dia akan tetap semangat untuk thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Keilmuan orang hari ini hilang keberkatannya sehingga tidak menatijahkan ketakwaan. Apa keberkatan yang hilang? Effortnya, ya, usahanya, tungkus lumusnya, kepenatannya, bahkan keikhlasannya sendiri kepada gurunya itu pun kurang. Ramai orang memahami belajar itu menggunakan buku, berkitab dan lain sebagainya, sehingga tak seronok seorang parents ketika seorang guru itu tidak mengajarkan buku, tapi mengajar anak untuk ambil air, sidai kain. So, ambil air, sidai kain itu dianggap bukan belajar oleh para parents, sehingga mereka menuntut gurunya supaya mengajar dengan buku. Padahal belajar tentang fenomena itulah yang dijelaskan dalam kisah Musa. Belajar menyidai kain, belajar menyiram air, belajar mengisi pundi-pundi air, itu semuanya adalah belajar sebetulnya, ya. Dan saya pun melihat keberkatan orang dulu itu antara parents dengan guru sangat hormat, dan parents tak pernah kisah guru itu buat apa kepada anaknya. Berbeza dengan tahun-tahun ini, ya, saat-saat ini, seketika anaknya itu lebam sedikit, bagi tahu ayahnya, guruku telah membelasah aku. Nah, habis guru direport, masuk penjara. Oleh siapa? Ya oleh aduan anak itu kepada ibu bapaknya. Kenapa? Karena ibu bapaknya, ya, memandang itu bukan bahagian daripada pendidikan. Padahal Imam Syafi'i telah mengatakan, ya, isbir ala muril jafa min muallimin, ya, kena bersabar dengan kekerasan para muallim itu, karena fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, cara guru memasukkan ilmu itu kadang dengan kegarangannya membuat murid itu, aku tak nak belajar dengan dia lah, nafar, pergi, tak nak. Itu Imam Syafi'i, mana konteks masa itu juga begitu Imam Syafi'i belajar itu. Jadi benda rotan itu memang sudah dimaklumi, tapi bukan ustazah nak katakan rotan lah murid, bukan. Kalau mampu tidak merotan, ya janganlah merotan. Tapi kalau sudah terotan oleh guru, janganlah kita terlalu mengkisahkan benda itu. Karena itu dulu, ya, kita dilempar pakai pembaris kayu, ya, kena kepala kita, kena badan kita, terkena gitu. Kita tak pernah cerita ke mak ayah kita. Dan ayah kita pun tak pernah peduli dengan kita. Yang penting, wahai guru, kau ajarlah anakku ini. Aku pergi ke ladang, aku pergi ke sawah. Coba tanya siapa dia?
Oke. Baik, puan-puan, tuan-tuan semuanya yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, yaitu faedah yang ke-28 ya. Tidak merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, sekalipun beliau memiliki kedudukan yang mulia ya di sisi Allah Ta'ala, bahkan sebagai Rasul ulul azmi ya, daripada Nabi Ibrahim, Nuh ya, Ibrahim, Musa, Isa ya, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul ulul azmi, Rasul yang memiliki keazaman yang luar biasa. Hal ini tak membuat Musa merasa cukup dengan apa yang diilmui. Bermakna tamakkan ilmu itu merupakan ciri khas para penuntut ilmu yang sebenar, ya. Karena itu, ya, benarlah sekiranya Musa mengatakan dalam bentuk pertanyaan, namun ada unsur ketamakan di situ ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Aku nak follow kamu, boleh ke tak? Izinkan ke tidak? Itu namanya Nabi Musa itu sudah tak sabar sebetulnya nak mendapatkan ilmu daripada Khadir alaihissalam. Ya, disinilah puan-puan dan tuan-tuan kena belajar dengan cara Nabi Musa, bahwa pada hakikatnya belajar itu satu kena bersemangat, dua kena mencari guru yang betul-betul alim, ya, bukan guru yang setakat terkenal, ya, famous, yang boleh menyenangkan perasaan orang-orang awam. Justru perasaan orang awam inilah perlu dirubah agar menjadi orang-orang yang berilmu dan terlepas dari keawamannya, sehingga satu ketika disoal oleh Allah tentang Al-Quran, mereka boleh mengagiu apa yang Allah soalkan, karena mereka telah mempelajari Al-Quran sebagai sumber ilmu. Jangan pernah risau, wahai orang-orang yang berilmu, namun belum ada orang yang mengikuti kelas pengajian Anda. Ketahuilah, jika Anda menuntut ilmu karena Allah, Allah kelak akan hadirkan orang besar yang akan menuntut ilmu daripada Anda. Ya, jangan merasa dengki juga dengan orang-orang yang kapasitinya tidak terlalu berilmu namun banyak pengikut. Sesungguhnya kita belajar karena Allah, kita mendidik ummah karena Allah, kita menyelamatkan ummah karena Allah, kita menciptakan tali ukhuwah juga karena Allah. Maka apa yang berlaku, mari kembalikan kepada sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mari berlapang dada dan marilah kita mencontoh Nabi Musa alaihissalam sebagai teladan terbaik dalam bab mencari ilmu, sebagai figura yang sangat tawadhu, sebagai figura yang sangat bersabar, dan sebagai figura yang begitu tamak dengan ilmu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.